Anda masih bersama kami di News Sore. Pemirsa, kita masih berbincang dengan Bapak Mardhani dan Pak Jazilul. Saya akan ke Pak Jazilul. Tadi sebelum iklan kita sempat bertanya nih, bagaimana tanggapan Anda dengan Zionis Nusantara? Ya, ini istilah yang menurut saya penuh prasangka. Kenapa, Pak? Dan saya tidak tahu, yang jelas bukan PKB dan bukan saya Zionis Nusantara. Tetapi saya berharap bahwa kita sesama umat Islam Indonesia membangun ukhuwah, bukan membangun fitnah dan prasangka. Dan menurut saya tidak pantas kalau tokoh Islam kemudian menuduh-nuduh, memfitnah, karena belum tentu yang dituduh lebih jelek daripada yang menuduh. Atau yang menuduh lebih bagus daripada yang dituduh. Jadi saya pikir intinya tentu sah-sah saja lah, tapi menurut saya kurang mencerminkan semangat ukhuwah dan keislaman, karena kita tahu bahwa konstitusi kita sudah mengatakan bahwa setiap penjajahan di muka bumi harus dilawan, harus ditolak. Baik. Kok ini malah menuduh saudara sendiri. Nah, tentu mungkin saja perspektifnya saja, tetapi menurut saya ya wajar saja kalau ini ditarik pada soal-soal yang sifatnya politis ya. Baik. Jadi kalau sudah tuduhan, labeling gitu, mesti ada muatan-muatan yang, tetapi sah-sah saja. Tapi saya mengajak sebagai dari PKB tentu mengajak kita kuatkan ukhuwah. Baik, Pak Jazilul. Daripada kita capek-capek membuang fitnah, atau di sana juga sudah terjadi gencatan senjata. Pak Jazilul, jadi Anda beranggapan bahwa Zionis Nusantara malah bisa memecah belah ya? Ya tentulah, itu kan labeling. Dan tidak jelas siapa yang dituduhkan. Tetapi yang jelas bukan PKB dan bukan juga PKS. Baik. Labeling dan tidak jelas siapa yang dituduhkan. Bang Mardhani, Anda sependapat dengan Pak Jazilul, Bang Mardhani? Siapa sebenarnya Pak yang Anda maksud? Saya setuju sama Pak Jazilul bahwa yang mendukung Israel di dalam negeri itu sangat-sangat minoritas. Walaupun mungkin ada suaranya ya. Dan saya tetap berpendapat di era keterbukaan tidak ada yang absolut 100% dukung Palestina. Dan itu adalah hak masing-masing individu, karena masing-masing punya kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul. Dan saya setuju labeling tidak bagus. Nah, tetapi saya yakin Ustadz Hidayat Nur Wahid ketika menyebut Zionis Nusantara punya detail info siapa. Nah, kalau saya lebih melihat kepada bahwa yang terpenting negara hadir menunaikan amanat konstitusi bahwa masalah Palestina adalah masalah bangsa Indonesia. Nah, ada juga yang berpendapat ngapain ngurusin Palestina itu, karena tegas kemerdekaan adalah hak segala bangsa, karena penjajahan harus dienyahkan dari muka bumi, dan Palestina punya banyak sekali kontribusi kepada kemerdekaan Indonesia, karena termasuk di antara negara yang awal mengakui kemerdekaan Indonesia dan membantu Indonesia. Nah, jadi untuk bab kalimat Zionis Nusantara, saya lebih setuju memang kita melimitasi kepada kelompok-kelompok yang memang mungkin dalam faktanya selalu menganggap Israel itu benar, selalu membela Israel dengan segala karakter Zionis, penjajahan, dan kezalimannya. Begitu, David. Artinya mereka yang mendukung Israel ini bisa saja dilabeli seperti itu, Bang Mardhani? Ketika memang ada gerakan yang sistematis, terus-menerus dibiayai dan mencoba untuk melakukan framing bahwa Palestina itu salah, Palestina itu juga kriminal. Nah, menurut saya kelompok ini bisa berbahaya bagi tugas konstitusi kita. Begitu. Baik, saya ke Pak Jazilul. Anda melihat saat ini bagaimana sikap pemerintah terhadap dukungan kepada Palestina? Apakah sudah cukup mewakili aspirasi masyarakat? Menurut saya pemerintah Indonesia, apalagi bangsa ini mayoritas, dan kita juga punya hutang jasa kepada Palestina. Karena negara pertama yang mengakui kedaulatan negara Indonesia, kita harus catat itu.
Dan tentu mestinya Indonesia mengambil peran lebih aktif. Makanya saya juga mengusulkan agar Pak Jokowi, Presiden, atau siapapun yang punya kekuatan untuk duduk bersama, panggil dari Palestina, panggil dari Israel, duduklah kita menjadi penengah untuk mencari solusi damai yang lebih abadi, bukan gencatan senjata yang nanti seminggu lagi, sebulan lagi, muncul lagi. Nah, ini yang sebenarnya yang harus kita kedepankan sebagai bangsa yang besar, bangsa Islam yang besar. Kita harus mengambil peran internasional, utamanya dalam konflik masalah Israel dan Palestina ini. Apakah yang ada di Senayan, apa seperti saya juga yang ada di DPR, apakah pemerintah? Karena ini bukan soal agama saja, tapi soal kedaulatan sebuah negara. Dan kita sudah ada dalam konstitusi kita, bahwa kita adalah bangsa yang menentang penjajah. Nah, tapi peran ini tidak cukup hanya dilakukan dengan, tentu dengan statement, tidak cukup. Baik. Tetapi kita harus mengambil langkah-langkah inisiatif agar tidak terjadi penjajahan di bumi Palestina. Makanya kalau soal istilah-istilah seperti Zionis Nusantara dan lain-lain itu makin memperkeruh suasana. Juga akan muncul tuduhan orang-orang yang menjajah-jajakan Palestina. Kan begitu. Sebaliknya meskipun niatnya mulia, ada aksi terhadap Palestina, bisa jadi karena kita bicara soal Zionis Nusantara, ada juga yang bilang nanti di sana penjual belantik maklar Palestina. Artinya ada apa yang dilakukan sampai hari ini juga tidak menghasilkan apa-apapun juga. Oleh sebab itu menurut saya peran negara ya harus ikut serta, karena ini soal negara, soal bangsa, soal kedaulatan Palestina. Baik. Artinya ada prasangka bahwa kelompok-kelompok yang mendukung Palestina kah ataukah Israel kah ini memiliki muatan-muatan lain itu yang tentunya juga berdekatan dengan nuansa politik, begitu Pak Jazilul? Ya pastinya kalau dimulai dengan prasangka akan terjadi seperti itu. Makanya menurut saya soal Palestina ini jangan kita mengedepankan prejudis, prasangka kepada kelompok tertentu atau orang-orang tertentu. Nanti tuduhan itu akan kembali pada dirinya. Sebab apa? Urusan Palestina dengan Israel itu sudah berulang kali dan itu muncul kembali. Tapi peran negara di mana? Saya ke peran lembaga kemasyarakatan sendiri yang muncul. Baik, Pak Mardhani, bagaimana tanggapan Anda agar konflik ini antara Israel, Palestina bukan malah membuat Indonesia pecah belah, Pak Mardhani? Sebetulnya mayoritas kita sebagai bangsa, baik pemerintah, Pak Jokowi di isu Palestina ini selalu bersuara, bahkan salah satu isu kampanyenya kemerdekaan Palestina. Kemarin cukup aktif, saya mengapresiasi. DPR kami tegas buat pernyataan, bahkan Badan Kerjasama Antar Parlemen juga bikin pernyataan yang didukung oleh parlemen-parlemen lain di seluruh dunia. Ya, masyarakat kita ini luar biasa ya, walaupun tetap untuk demo, pesan saya kalau boleh pesan ya. Boleh Pak, silakan. Bikin demo yang kreatif dan jangan berkumpul dulu ya, karena nyuwun sewu COVID-19 ini masih punya peluang membesar karena emosi kadang-kadang ketika kumpul protokol kesehatan kita agak terlalaikan. Kita tidak boleh, bahasanya la dororo wala diror gitu. Jangan merusak diri, jangan merusak orang lain ya. Karena kesehatan mau bela Palestina kalau kita sakit kan susah ya. Tetap harus jaga protokol kesehatan. Saya malah mengusulkan kita rame-rame kampanye di sosial media karena di TikTok, di Twitter, di Facebook, di YouTube, karena itu justru lebih powerful dan lebih bisa menyangkut termasuk dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Cina, dalam bahasa lain-lain sehingga makin banyak orang yang tahu dan mau terlibat dalam konteks pembelaan Palestina kita ini. Terakhir tentu kita ingin pemerintah lebih aktif ya, ada anggaran yang ditambahkan, ada unit kerja khusus yang dibentuk karena memang lagi-lagi
kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi kita. Dan Bung Karno juga mengatakan bahwa Palestina adalah the last chapter, bab terakhir dari penjajahan yang harus segera kita tuntaskan, hilangkan penjajahan di Palestina. Begitu. Baik, paling tidak kita semua sepakat bahwa apa yang terjadi di Palestina harus dihentikan bersama, kemudian aspirasi harus disampaikan dengan baik, salah satunya adalah melewati sosial media. Terima kasih Bang Mardhani dan Pak Jazilul sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.